Muhammadin alladzi talhaqu bil qur'an wa tanfa'u bil ghurab wa tuqda bil hawaij
kita dapat bersilaturahmi dalam acara Botram. Ya, dalam acaranya Botram, buka puasa bersama tapi bawa masing-masing. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada saat ini, termasuk para guru, mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Pada kesempatan ini, mohon maaf tentunya saya memang mendadak mengundang Bapak Ibu sekalian untuk acara Botram kali ini. Karena memang pertama, kita tidak ada anggaran untuk makan minum sebanyak 6.000 orang. Jadi saya sudah perintahkan kepada Kadisdik untuk tidak menyiapkan makan, tapi mereka suruh bawa masing-masing. Bukan bupatinya pelit, bukan bupatinya pelit, tapi kalau kita hitung 6.000 dikali 20.000 udah 120 juta. Duitnya dari mana? Ya. Kemudian bukan persoalan uang, karena pengalaman Bapak Ibu sekalian. 2 tahun yang lalu kita pernah buka bersama, ingat? Pernah ya? 2 tahun yang lalu kita pernah buka bersama. Ini sih mungkin sebetulnya yang mengeluh hanya oknum saja. Saya yakin tidak semuanya. 2 tahun yang lalu kita pernah buka bersama. Saya tidak tahu bahwa ternyata katanya dimintain uang 50.000 para kepala sekolah untuk buka bersama. Dan ada kepala sekolah yang komplain Bapak Ibu sekalian, gara-gara dimintain uang 50.000 untuk buka bersama. Saya bilang pertama saya nggak tahu kalau ternyata dimintain. Yang kedua mungkin karena memang nggak ada anggarannya maka dimintain 50.000 buat makan saudara masing-masing. Kenapa hal ini saya bahas? Karena rasanya udah jadi unek-unek dalam hati saya juga. Ilok atau memang buat makan dia sendiri 50.000 masih komplain juga. Jadi maka tahun ini kita konsepnya adalah Botram alias bawa makanan masing-masing. Dibanding nanti jadi omongan katanya dimintain 50.000 buat buka bersama. Kemudian mungkin abis ini juga jadi omongan lagi karena kenapa bupati gak nyiapin makan buat kita. Tapi mungkin better lah, minimal kali Bapak Ibu makan di warung cukup 30.000 tidak 50.000. Kemudian sertifikasi udah turun apa belum? Nah, ada yang udah ya. Beberapa hari yang lalu Bapak Ibu sekalian, saya mendapat SMS. Orangnya saya nggak kenal karena dia tidak memperkenalkan diri, tetapi dia mengaku sebagai guru bersertifikasi SMP, guru SMP. Dia SMS kepada saya bahwa Ibu Bupati, kapan dana sertifikasi turun? Terus dia bilang lagi, saya dengar kata dia, uangnya dipakai sama Ibu Bupati. Jadi dana sertifikasi tidak turun karena isunya uangnya dipakai sama Ibu Bupati. Berikutnya di SMS lagi dia bilang, apa perlu kami harus berbuat ekstrim? Pantes nggak itu orang SMS seperti itu? Which is yang mana dia adalah sebagai pendidik. Saya miris terus. Maka kenapa mendadak saya minta Pak Kadisdik kumpulkan seluruh guru sertifikasi supaya jangan ada fitnah. Sekarang logikanya gimana caranya bupati ngambil uang dari Kasda? Kan rekeningnya langsung atas nama Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi jangan sampai ada fitnah seperti itu. Dan sekarang alhamdulillah sudah ada yang turun. Dan memang pada saat itu juga, tapi
Saya ucapin terima kasih informasinya. Minimal saya tahu isu di bawah bahwa saya sampai separah itu ngambil uang kalian. Dan kemudian saya langsung telepon bendahara BPKAD. Sebetulnya sudah sampai di mana proses sertifikasi, dana sertifikasi? Ternyata sudah di pihak bank. Jadi sekarang sedang proses dari bank menuju rekening masing-masing. Karena mungkin banyak sampai 6.000 ya kan, total sampai 6.000 lebih, mungkin perlu waktu. Saya perintahkan kepada mereka mudah-mudahan sebelum lebaran bisa selesai semua. Jadi supaya bisa dipakai juga buat lebaran. Dan di sisi lain tentunya jamuannya nanti belakangan aja ya, walaupun cuma kurma. Nanti belakangan ya, biar konsentrasinya penuh. Saya rasa kita perlu mengingatkan kembali bahwa Bapak Ibu adalah sebagai seorang pendidik, tumpuan dari para orang tua menitipkan anak-anaknya, buah hatinya di tangan Bapak Ibu semua, di tangan ridho Bapak Ibu semua, sehingga anak itu bisa jadi someone someday. Jadi kalau jadi guru jangan bodoh-bodoh amat gitu. Harus jadi smart, harus cerdas. Jangan mau diisuin dari bupati yang lengkap duit sertifikasi, agak mungkin. Caranya gimana Pak Asep tuh? Bingung saya. Jadi harus cerdas. Pokoknya jadi guru itu harus cerdas, harus tahu. Dan tapi jangan lupa bahwa kita adalah seorang pendidik. Karena orang tua betul-betul memberikan amanahnya kepada kita semua untuk menjadikan anak yang soleh, anak yang cerdas, anak yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Saya agak keras pidato kali ini karena udah kebangetan banget isunya. Ya, tapi tentunya pada kesempatan kali ini saya juga ingin mengucapkan selamat berpuasa. Selamat berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ridho untuk kita semua. Dan tentunya pada kesempatan ini juga titip salam untuk keluarga di rumah dari saya Dr. Nenek Hasanah Yasin. Mudah-mudahan Pak Sekda juga secara langsung akan mengecek di Bank Pak Jabar ya, supaya betul-betul bisa segera cair biar bisa dipakai buat lebaran. Amin. Iya, jadi saya mohon maaf Bapak Ibu, bukan tidak mau menyiapkan makanan, tapi dibanding jadi fitnah, mendingan kita potram kayak zaman bahula. Saya juga nggak nyiapin makanan nih, ntar makan di rumah kayak saya juga nih. Titip salam untuk keluarga di rumah. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu lakukan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu lakukan bisa bermanfaat untuk anak-anak kita, sehingga mereka bisa jadi anak yang soleh, anak yang cerdas, dan mudah-mudahan Kabupaten Bekasi bisa menjadi kabupaten. Oh, udah tahu kabarnya belum? Kabupaten Bekasi dapat Platinum Award kabupaten terbaik. Kemudian Kabupaten Bekasi juga mendapatkan award infrastruktur terbaik, termasuk investasi terbaik. Ya, jadi kalau jalan-jalan sekarang better, much better. Jalan-jalan di Kabupaten Bekasi sekarang sudah jauh lebih baik dibandingkan dahulu. Yang ke Muara Gembong zaman dulu 4 jam, sekarang cukup 2 jam kurang 4 udah nyampe ya Bapak Ibu ya semuanya. Baik, ini saking kangen jadi udah temanya udah nggak tahu kemana-kemana. Yang jelas bentar lagi kan SMA udah dikembalikan ke provinsi ya? Oh belum ya? Masih di bawah kita ya? Atau nggak mau lepas? Jadi sekalian mungkin intinya ini adalah temu kangen, walaupun sedikit curhat yang agak pedas dari Bupati Bekasi, tetapi tentunya tidak mengurangi rasa sayang saya kepada Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu jual yang membatasi kita untuk berbuka
Yang terhormat Bapak Ibu Pengawas Pendidikan Kabupaten Bekasi, kepada yang terhormat Bapak Ibu Kepala SMP, SMA, dan SMK beserta guru semua, dan hadirin dan hadirat yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat saya. Pada kesempatan kali ini saya berdiri di sini ingin menyampaikan sebuah tema. Bapak Ibu sebagai pendidik dan saya sebagai anak yang dididik, saya ingin menyampaikan sebuah tema tentang pentingnya menuntut ilmu. Karena sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Yarfa'illahu lazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi benar memang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk buat kita semua untuk menuntut ilmu. Karena dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki, semua permasalahan yang berat pun akan menjadi ringan dan permasalahan yang sulit pun akan menjadi mudah. Betul? Pak, Bu, betul? Oh, kayaknya udah pada lapar nih ya. Kita lanjut. Begitu pentingnya ilmu pengetahuan, bahkan Nabi pun, bahkan Rasul pun mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu. Sebagaimana sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Barik, "Thalabul ilmi fardun 'ala kulli muslimin wal muslimat." Artinya, menuntut ilmu itu diwajibkan bagi orang yang beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Bapak-bapak, Ibu, Dewan Guru yang saya hormati, sehubungan dengan hadis tersebut, berarti benar kita sebagai orang yang beragama Islam, sebagai umat yang mengaku kaum muslimin dan muslimat, maka tidak ada alasan untuk tidak menuntut ilmu. Karena resiko yang akan kita tanggung adalah siksa yang amat pedih, yang akan kita terima di dunia sekarang dan di akhirat kelak. Pak, Bu, jemaah, oh bener udah lapar. Saya singkat cerita, ilmu pengetahuan juga merupakan kunci dari kebahagiaan kita dunia dan akhirat, Pak. Sebagaimana sabda Nabi, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa alaihi bil ilmi." Artinya, barang siapa yang ingin kebahagiaan di dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang ingin kebahagiaan di akhirat, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin kedua-duanya, maka harus dengan ilmu. Pak, Bu, mau bahagia dunia akhirat? Mau senang di dunia, senang di akhirat? Mau? Udah gak ada suaranya. Makin parah. Kalau gitu saya lanjut. Ilmu pengetahuan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan seorang manusia, siapapun orangnya. Ya, karena waktu juga. Nah, kan habis. Terima kasih. Kalau gitu, Pak, Bu, saya cukupkan. Dan dipotong sama MC. Kurmanya udah dibagiin. Saya cukupkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, doa nanti ada Pak Hansoy, Ibu sampaikan Pak Sanjan. Sudah aja. Pak Effendi, silakan. Dipotong. Ya. Langsung.
botrang, intinya botrang buka bersama dengan membawa perbekalan masing-masing. Bersilaturahmi, kemudian juga mencoba sama berpuasa, kemudian juga memberikan kabar kepada mereka mengenai dana sertifikasi sudah mulai dulu, prosesnya sudah tiba dan lain sebagainya. Intinya kita berharap bahwa guru adalah sebagai pendidik, kita memberikan amanah yang luar biasa, orang tua memberikan amanah yang begitu besar kepada seorang guru yang memang notabene pendidik. Tentunya saya berharap mereka juga punya akhlak yang memang betul-betul sebagai pendidik. Jadi jangan sampai dimasuki oleh hal-hal yang kurang pas. Terkait ada isu daftar ulang bukan segala macam. Ya kalau itu sudah aja ya, tinggal di cross check betul tempatnya di mana, buktinya di mana. Ini kan juga Kita soal alur kemarin aliansi ya. Dia kan nggak tahu prosesnya, dia kan nggak tahu juga kalau ternyata ada, ya intinya kan kita semua pakai proses by prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak bisa diamen. Kita juga curiga kenapa dia main cepet ya. Gitu kan, semua harus sesuai prosedur, kalau belum sesuai prosedur akan Terkait ini sudah ada rekomendasi kok dia bisa tahu. dia memiliki ya. Oh dia memiliki, kok bisa. Itulah, jangan gak usah kita bahas itu. Itu apa karena PPTL-nya yang belum diikuti ya? Belum, karena kan memang kita masih sedang mempelajari. Karena kan itu kan memang air semua. Kita mesti bagaimana mengukur di air. Ini kan kalau IPPT kan udah tapaknya kan. Tapaknya kita harus jelaskan ini mengukurnya. Nah, kamu kan tahu sendiri bahwa di situ kan air semua. Gimana mengukur metriknya lagi mana bang? Itu yang kita sedang pelajari. Kan dorongan dari Jokowi kan presiden kan untuk membangun itu salah satu pelabuhan untuk Oh, kita welcome. Presiden kita welcome, tetapi kan harus berdasarkan prosedur. Karena yang tanda tangan bukan Pak Presiden, saya yang tanda tangan, bos. Terus satu lagi Bu, Itu. ini bukan di Muara Gembong, artinya pelabuhan. Oh, belum. Jaya. Belum. Bu, lihat aja itu depan Bu. Siap. Oke, Bu, satu Bu.